Kejadian 1 ayat 14. Benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan, ulangi kata memisahkan, siang dan malam. Jadi, coba itu handphone itu matikan saudara kalau di gereja itu. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Ulangi kata tanda. Banyak supir, tapi supir yang melihat tanda hanya sedikit. Kalau di jalan tol, ada tulisan 80 km per jam, dia tidak lihat. Dia lari 120 km. Dia lari 130 km. Padahal sudah dikasih tanda. Jadi benda langit itu tanda yang menunjukkan masa yang tetap, musim, dan hari-hari dan tahun-tahun. Berarti kalender pertama itu Nabi Musa tahu. Sebab kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah ditulis oleh Nabi Musa. Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala di atas, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi di atas dia jadi terang, di bumi jadi terang. Dan jadilah demikian. Di dalam Alkitab, Allah disebut Allah yang terang. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16 dia berkata begini. Dialah, teruskan. Stop. Cuman satu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang. Yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Semua yang percaya berkata, amin. Benda di angkasa terbagi 3 bagian. Matahari, bulan, dan bintang. Itu tanda. Baik buat dunia maupun buat jemaat. Buat gereja Tuhan. Itu tanda dari Tuhan. Cuma saya tanya, berapa persen manusia yang melihat tanda itu? Berapa persen? Yang memandang matahari. Yang mengingat kepada bulan, apalagi bintang-bintang. Nah, kita akan fokus pada benda yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah sumber terang. Dia menjadi lambang dari Allah Bapa. Kalau saudara tanya pada diri saudara sendiri, yang disebut terang itu apa? Yang disebut terang itu apa? Tidak ada satu profesor bisa terangkan apa terang itu. Lampu menyala terang. Tapi apa terang itu? Seorang ahli, dia berkata terang terdiri dari 3 dimensi. Allah kita
terdiri dari 3 dimensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga sama-sama, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tadi sorga itu Kristus ada di sana. Dan ketiganya adalah 1. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah, dan di dalam Dia, di dalam Allah itu sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Allah kita, saudara, lebih dari hanya maha tahu, maha kuasa. Lebih dari itu. Allah kita tuh luar biasa. Lebih dari luar biasa. Maka tema dari Family Camp tahun ini, Family Camp yang ke-17, adalah semua sudah disediakan. Semua sudah disediakan. Jadi terang ini adalah lambang dari Allah Bapa. Di sorga, terang sorga adalah Bapa. Tetapi di dunia juga, dia jadi terang. Baik sorga maupun dunia, dia jadi terang. Mari kita mendalam lebih jauh, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dia berkata begini, tetapi manusia duniawi itu di bawah, di bumi. Tetapi manusia duniawi tidak menerima. Ulangi, tidak menerima. Biar saudara dengar khotbah saya, biar saudara menyimak baik-baik, tapi karakter saudara, karakter dunia, saudara tidak bisa terima. Apa yang dirohanikan? Kenapa ini? Apa ini? Hah? Teh hangat, kenapa ya teh hangat? Kenapa bukan kopi? Tetapi manusia dunia tidak menerima. Apa? Teruskan. Apa yang berasal dari Roh Allah, yang dari atas. Karena hal itu, soal kerohanian, soal doa, soal puasa, soal baca firman Allah, buat dia itu satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita lihat ada 2 bagian. Jasmani dan rohani, dunia dan sorga. Dunia, bumi dan langit. Dunia dan sorga. Saudara kira Yesus itu siapa? Dia Roh Allah yang tinggal di dalam daging manusia. Roh, menurut Yohanes 1 ayat 12, 13, 14. Coba Yohanes 1 ayat 12, 13, 14. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanyi Yesus, diberinya kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan, dilahirkan, bukan dari darah dan daging, bukan dari papa mama. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, bukan karena perkawinan manusia. Melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu dari sorga, telah menjadi manusia.
Kita baca bahasa Inggrisnya. And the word was made flesh. Flesh itu bukan manusia, daging. Dan firman dibuat menjadi daging. Firman dari sorga, daging dari dunia, ketemu di Bethlehem, jadi Yesus. Jadi kita melihat, sekarang Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang dari atas. Kita dari dunia. Kita lahir dari papa mama. Tapi setelah dilahirkan kembali dalam air dan roh, pikirkan. Dan kalau orang duniawi hanya pikiran dunia aja. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita semua khawatir ini, khawatir itu duniawi. Ya, itu dunia. Ya. And we beheld his glory. Dan kita melihat kemuliaannya. The glory, kemuliaan as the only begotten of the Father. Anak satu-satunya dari Bapa. Tadi firman menjadi daging. Sorga bersatu kepada bumi. Yesus dikirim adalah firman yang menjadi daging. Makanya Maria bertanya, saya belum kawin. Bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa punya anak? Roh Kudus. Sama-sama kita berkata, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, kandunganmu datang dari Roh Kudus. Apa kandungan kita? Cita-cita itu kandungan kita. Kerinduan kita. Ya. Keinginan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, itu keinginan akan dilahirkan. Ya. Haleluya. Saudara nggak mau ngomong juga sebodoh amat. Galatia 1 ayat 12. Kita mau mengenal istilah wahyu ini apa artinya. Galatia 1 ayat 12 adalah kesaksian dari Rasul Paulus. Nah, kesaksian Paulus tidak pernah jasmani. Selalu yang dia saksikan hal yang rohani. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Manusia kan cuma bisa kasih yang jasmani. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Manusia kan bisa mengajarkan ilmu jasmani, ilmu pengetahuan. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan. Itu yang tepat, ini penyataan. Pernyataan. Yesus Kristus. Kata pernyataan di dalam bahasa Inggris dipakai kata wahyu. Coba kita buka. Bahasa Inggrisnya. For I neither received it of man, bukan diterima dari manusia, neither was I taught it, aku tidak diajar oleh manusia, but by the revelation, tetapi oleh karena wahyu of Jesus Christ. Oleh karena wahyu dari Yesus Kristus. Oleh karena wahyu dari Yesus Kristus. Oleh karena wahyu dari Yesus Kristus. Belum masuk. Oleh karena wahyu dari Yesus Kristus. Jadi saudara percaya Yesus bukan karena pendeta. Bukan karena diajak orang. Biar saudara diajak ke gereja ratusan kali. Kalau Yesus tidak memberi wahyu, siapa dia? Kita nggak akan percaya. Saya kasih contoh aja begini. Ini ilustrasi. Kalau ada rapat majelis daerah dengan majelis wilayah, udah diumumkan dengan jelas. Siapa yang memerlukan kontrak, tulis surat, dapat bawa surat dari wilayah, langsung datang di bendahara di Cimindi. Tunggu di sana. Nanti ketika bendahara bantu, kasih lihat tanda tangan bendahara, baru bawa sama saya. Saya punya bantuan bukan dari MD, saya punya bantuan tersendiri. Sudah diumumkan.
Tapi banyak orang datang minta bantuan, nggak ada surat dari wilayah, nggak ada surat dari bendahara. Jadi dia nggak ngerti. Walaupun sudah rapat itu mahal. Harus bayar hotel, harus bayar makan. Apalagi yang makannya orang Manado. Wah, sudah. Tapi apa masuk? Tidak. Nah, apalagi firman Allah yang Maha Kudus ini. Dia hanya bisa diterima oleh wahyu, oleh pernyataan. Tidak ada satu orang bisa percaya Yesus karena diajak orang, karena dia dengar nyanyian. No. Karena Yesus membuka dirinya kepada saudara. Yesus memperkenalkan dirinya, inilah aku.